Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang fikih muamalah, dan kita masih membahas tentang fikih jual beli. Dan pertemuan yang lalu kita membahas beberapa jenis jual beli yang terlarang disebabkan karena bisa menyebabkan pada perselisihan, bisa menyebabkan kepada persengketaan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa muamalah di dalam Islam itu berusaha untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa yang akan datang. Jadi segala bentuk muamalah itu berusaha untuk memberikan kepastian dan kejelasan, karena ketidakjelasan dan ketidakpastian itu menyebabkan nanti bisa menjadi terjadinya perselisihan, terjadinya persengketaan, dan juga menyebabkan putusnya daripada silaturahim. Maka oleh karena itu syariat berusaha untuk memperjelas, tidak ada kesamaran. Dan ini juga berlandaskan kepada kehati-hatian sejak awal. Itu tujuan daripada muamalah. Maka oleh karena itu kita sebutkan bahwa ada model-model jual beli di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena gharar, spekulasi tidak jelas. Seperti kita sebutkan, ada yang disebut dengan jual beli munabazah, mulamasah, yaitu orang melempar mana yang kena itu yang dibayar. Tentu ini spekulasi, tidak ada, bisa jadi tidak menyebabkan kepada kerelaan, kepuasan. Sementara dalam Islam itu memperhatikan kerelaan, kepuasan. Jadi suka sama suka, memang rela, ada keridhaan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah di antara kalian makan harta secara batil, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali di antaranya melalui perniagaan yang saling meridai di antara kalian. Maka di sini pentingnya bahasa akad, karena akad itu menunjukkan kerelaan. Nah, itu yang diantara yang diperhatikan di dalam Islam. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli dengan metode taukil, artinya perwakilan. Ini boleh tidak kita melakukan jual beli dengan cara mewakilkan, karena kadang-kadang kita tidak bisa langsung melakukan, tapi kita mewakilkan kepada orang. Ada istilah wakalah, perwakilan. Adapun akad wakalah di dalam Islam itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Jadi wakalah itu pada hal yang dibolehkan, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang sifatnya boleh diwakilkan. Dan ini bisa kita lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan beberapa aktivitas muamalah itu mewakilkan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tauqiluhu as-sahabah, mewakilkan kepada para sahabat untuk memungut zakat. Jadi dalam beberapa kasus Nabi itu mewakilkan mengambil zakat. Itu Nabi mewakilkan kepada para sahabat. Jadi Nabi mengirim utusan-utusan untuk memungut zakat. Ini memungut zakat ini kan tugas daripada negara, pemerintah. Tapi boleh diwakilkan kepada orang lain.
Maka Nabi SAW mewakilkan pemungutan zakat ini kepada para sahabat. Itu menunjukkan bahwa akad taukil, akad wakalah boleh. Juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, taukiluhu li Urwata al-Bariqi fi syira'i syah. Nabi SAW pernah membeli kambing, mewakilkan kepada sahabat. Dia ada Nabi SAW meminta tolong kepada sahabat. Nabi memberikan uang 1 dinar, ini tolong belikan 1 kambing. Kemudian sahabat ini pergilah ke pasar. Pas dia ke pasar, 1 dinar ini ternyata bisa dapat 2 kambing. Akhirnya beliau beli 2 kambing. Lalu kemudian beliau jual 1 kambing dengan 1 dinar. Jadi sahabat ini ahli bisnis. Dia dikasih 1 dinar oleh Nabi SAW untuk beli 1 kambing. Dia beli 2 kambing. Kemudian setelah itu dia jual 1 lagi, dapat 1 dinar. Akhirnya beliau datang kepada Nabi SAW dengan menyerahkan 1 dinar dan 1 kambing. Jadi uang 1 dinar itu tidak berkurang. Bahkan beliau menyerahkan 1 dinar plus 1 kambing. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan keberkahan untuknya, mendoakan kebaikan untuknya, dan kata Nabi SAW, andaikan sahabat tadi membeli tanah pun dia akan beruntung karena didoakan oleh Nabi SAW. Nah, begitulah Nabi bersama dengan para sahabat dalam muamalah. Jadi ada aktivitas juga saling mewakilkan satu sama lain. Nah, karena ini adalah kebutuhan. Maka akad taukil ini akad yang disyariatkan, dibolehkan. Ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk dalam jual beli. Jadi urusan jual beli ini termasuk boleh diwakilkan. Kita boleh mewakilkan untuk membeli, boleh juga mewakilkan untuk menjual. Ini dalam muamalah. Tapi memang tidak semua urusan bisa diwakilkan. Ada perkara-perkara yang tidak bisa diwakilkan. Ibadah, ada ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Ibadah sholat misalnya, itu tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak bisa orang punya uang banyak, dia bilang agak malas sholat, saya wakilkan saja, bayar orang misalnya. Itu tidak bisa. Karena sholat ini adalah pendidikan jasmani, pendidikan rohani. Tidak hanya sekedar ibadah, tapi bagaimana mendidik jiwa kita, mendidik jasad kita untuk bersujud kepada Allah. Maka dia tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dimandatkan. Perwakilan ini juga masuk kategori mandat. Jadi memberikan mandat kepada orang. Jadi tidak semua ibadah bisa diwakilkan. Memang ada ibadah yang bisa diwakilkan. Ibadah umroh misalnya itu bisa diwakilkan, terutama kalau yang diwakili itu sudah meninggal. Tapi syaratnya umroh ini bisa diwakilkan. Pertama, yang diwakili itu sudah meninggal. Atau yang kedua, yang diwakili itu dalam kondisi sakit parah. Maka itu boleh diwakilkan. Jadi kalau bapak ibu masih sehat walafiat, belum bisa diwakilkan untuk ibadah umroh. Begitu juga dengan ibadah haji. Jadi bolehnya itu kalau sudah meninggal atau sakit parah, itu baru boleh diwakilkan. Jadi tidak semua hal dalam kehidupan itu bisa diwakilkan. Ada hal-hal yang dilarang, tidak boleh, seperti sholat tadi. Tapi kalau untuk urusan muamalah ini dibolehkan, terutama khususnya dalam jual beli. Nah, jadi dalam jual beli ini boleh mewakilkan, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak aktivitas Nabi dalam muamalah ini, beliau mewakilkan kepada para sahabat. Itu menunjukkan bahwa mewakilkan dalam muamalah itu dibolehkan.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan juga yang harus dipenuhi dalam urusan perwakilan ini. Yang pertama, ayyakuna akilan, ayyakunal wakilu akilan, fala yasihu wakalatu majnunin was-sabiyyi ghairil mumayyiz. Jadi kita boleh mewakilkan kepada orang dengan syarat yang mewakili itu akil. Akil itu artinya berakal. Jadi dia sehat akalnya. Fala yasihu wakalatu majnun. Jadi tidak boleh mewakilkan kepada orang gila. Ini memang walaupun secara real tidak bisa juga, tapi secara syariat juga tidak sah, karena mereka tidak berakal. Was-sabiyyi ghairil mumayyiz. Demikian juga tidak boleh mewakilkan kepada anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu artinya anak kecil yang belum sempurna akalnya. Karena mumayyiz itu artinya adalah mereka yang sudah paham baik dan buruk. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa mazhab Syafi'i mensyaratkan jual beli itu adalah orang yang baligh, harus sudah baligh. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli boleh dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Jadi memang mazhab Syafi'i agak berat, agak susah. Karena untuk melakukan jual beli itu harus baligh dan berakal. Nah, sementara kan anak-anak kita kadang-kadang belum baligh, kita sudah suruh untuk belanja. Anak-anak kita masih SD sudah belanja sendiri. Nah, itu sah dalam sebagian pandangan ulama. Yang penting anak itu sudah mumayyiz, artinya dia sudah mengerti baik dan buruk. Udah tahu dia, udah tahu mana uang 1.000, mana uang 2.000. Kalau dia belanja 8.000, uangnya 10.000, baliknya 2.000, itu udah tahu dia. Nah, itu yang disebut dengan mumayyiz. Sebagian ulama mengukur mumayyiz ini umur kurang lebih 7 tahun. Itu sudah disebut dengan mumayyiz. Jadi ayyakuna mumayyizan. Jadi yang mewakili itu sudah mumayyiz. Kemudian juga disyaratkan bahwa yang memberikan perwakilan ini bahwa dia boleh melakukan transaksi terhadap sesuatu yang dia wakilkan. Jadi kalau saya mewakilkan orang untuk menjual HP saya, maka saya sendiri boleh menjual HP saya. Jadi syarat untuk mewakilkan itu adalah pada hal yang boleh saya lakukan. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang milik kita kan tidak bisa kita sepenuhnya untuk melakukan tindakan. Kita punya motor itu belum tentu boleh kita jual walaupun kita yang punya. Kenapa? Karena terkait dengan hak orang. Motor itu sedang dijaminkan, misalnya sedang digadaikan, maka itu walaupun saya yang punya, tapi karena saya gadaikan motor itu, maka belum boleh saya jual. Nah, maka dalam kondisi ini tidak boleh juga saya wakilkan untuk menjual, karena saya sendiri tidak boleh menjualnya, maka mewakilkan juga tidak boleh. Nah, maka mewakilkan pada sesuatu yang boleh dia lakukan. Nah, tapi pada hal yang tidak boleh dia lakukan, tidak boleh juga dia wakilkan. Nah, itu yang disyaratkan oleh para ulama. Kemudian akhdhul ujra 'alal wakil. Boleh tidak mengambil upah dalam perkara perwakilan ini? Para ulama mengatakan bahwa yajuzu akhdhul ujrati ala aqdil wakalah. Jadi boleh saja mengambil upah dalam urusan perwakilan. Jadi boleh, tergantung kesepakatan berapa gajinya, berapa upahnya. Karena wakalah ini adalah akad yang boleh mengambil upah di dalamnya. Jadi boleh saja pakai upah.
Tapi kalau ada yang mau gratis, ya itu boleh juga. Jadi tergantung yang mewakili. Mewakili ini mau percuma, gratis, atau dia mau mengambil upah. Ini tergantung kepada yang mewakili. Di kita ada akad-akad perwakilan yang gratis, yang tidak dibayar. Seperti dalam kegiatan ibadah kurban. Ini biasanya yang mewakili peserta adalah panitia, dan panitia itu tidak mengambil upah dari peserta. Itu kan kata para ulama, akad yang ada di dalam kepanitiaan ibadah kurban itu, para panitia itu mewakili daripada peserta. Jadi makanya para ulama tidak membolehkan panitia untuk menjual kulit kurban, karena kalau panitia menjual kulit kurban itu sama dengan peserta yang menjual. Kenapa? Karena wakil itu bertindak atas nama yang memberikan perwakilan. Maka apa yang dilakukan oleh wakil berarti itu konsekuensinya kembali kepada yang memberikan perwakilan. Maka tindakan si wakil itu konsekuensinya adalah kembali kepada yang memberikan perwakilan. Maka disinilah wakil itu disyaratkan menjalankan sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh yang memberi mandat. Jadi kalau yang mewakili ini minta upah, ya boleh-boleh saja. Maka dalam ibadah kurban itu panitia sebenarnya minta upah dari peserta kurban boleh-boleh saja. Cuman kan faktanya kalau mahal sedikit agak keberatan peserta kurban kan itu. Jadi dibuat sajalah gratis. Apalagi target panitia itu kan sebanyak-banyaknya hewan kurban. Jadi itu sebagai perwakilan. Jadi boleh mengambil upah. Tapi tidak mengambil upah pun boleh juga. Karena itu adalah hak daripada yang mewakili. Boleh sebagai bentuk tolong menolong. Karena juga menolong itu adalah sebuah kebaikan, membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolong di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam keburukan. Jadi mengambil upah dalam akad wakalah ini itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi tergantung daripada kesepakatan mereka. Maka oleh karena itu apa yang dilakukan oleh calo-calo tanah misalnya itu sah-sah saja sebenarnya, karena mereka mewakili daripada pemilik tanah dan mereka mengambil upah. Jadi upahnya itu boleh dua, boleh nominal, boleh juga kalau nominal itu misalnya ini jualkan tanah saya kasih 50 juta, itu nominal. Itu boleh. Jadi nominalnya ditentukan. Boleh juga misalnya ini jualkan tanah saya 100 juta. Kalau bisa lebih itu untuk kamu. Itu boleh. Jadi dua-duanya boleh. Boleh pakai nominal, boleh juga menggunakan sistem sesuai dengan kemampuan usaha daripada si wakil. Jadi dua-duanya ini boleh. Jadi tidak ada masalah. Andaikan si wakil misalnya bisa menjual 2 kali lipat atau 3 kali lipat, itu hak dia, hak si wakil, karena sudah sesuai dengan kesepakatan. Al-muslimuna inda syurutihim, orang Islam itu atau orang Muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Jadi komitmen mereka itu berlaku. Jadi tidak bisa misalnya pemilik tanah, mahal kali engkau jual, tak jadilah, tak bisa, karena sudah disepakati. Jadi kesepakatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan yang sudah menjadi komitmen daripada kedua belah pihak. Maka kata para ulama, akad wakalah ini berlaku sesuai dengan konsekuensi daripada jual beli. Artinya berlaku sesuai dengan akad jual beli. Terjadi perpindahan bahwa barang dimiliki oleh pembeli, kemudian harga dimiliki oleh si penjual, karena akad wakalahnya berlaku.
Kemudian tidak boleh wakalah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perwakilan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakalah itu hanya pada hal-hal yang disyariatkan, pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh melakukan, karena kembali kepada aturan muamalah, bahwa ada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh melakukan mewakili orang yang ingin melakukan perbuatan maksiat. Maka itu tidak boleh, walaupun bayarannya mahal. Misalnya mewakilkan untuk membunuh, misalnya pembunuh bayaran, itu tidak boleh, karena menolong orang untuk menghilangkan nyawa orang. Jadi walaupun bayarannya mahal, maka tetap itu pembunuhnya itu, walaupun bukan atas kehendaknya dia mewakili orang, tetap secara dosa dia mendapatkan dosa yang besar, walaupun bukan kehendak dia disuruh. Begitu juga secara hukuman, dia tetap berlaku hukuman bagi yang melakukan secara langsung dan juga yang memerintahkan dihukum juga. Jadi dua-duanya. Maka baik yang memberikan memandatkan atau yang mewakili itu sama-sama berdosa dalam urusan muamalah. Jadi kita tidak boleh mewakili orang pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia yang menyuruh, kita yang melaksanakan, tapi dosanya dapat juga. Jadi tidak boleh. Jadi wakalah pada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibolehkan. Karena memang kita dalam muamalah ini bagaimana kita berpegang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap komitmen dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita diperintahkan untuk sesuatu yang tidak baik, maka tetap kita harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus komitmen itu. Dan kita jangan sampai menyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya kuasa, punya punya kedudukan, punya jabatan, bos misalnya, dia punya pekerja, jangan sampai misalnya menyuruh karyawannya untuk melakukan perbuatan yang maksiat atau menghalangi kebaikan. Seperti apa yang kita lihat misalnya hari ini, adik-adik kita yang paskibraka itu disuruh melepas jilbab secara paksa atas nama Pancasila. Kan ini tidak betul. Ini melanggar daripada nilai-nilai toleransi dalam beragama. Jadi justru tidak menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak benar. Jadi ya sebisa mungkin yang punya kuasa, yang punya kedudukan ini berlakulah secara adil. Jadi jangan menyuruh orang untuk berbuat maksiat. Itu kan keyakinan, terkait dengan keyakinan. Jadi tidak betul menghalangi orang untuk melakukan ketaatan. Apalagi kan tidak ada kaitan dulu para sahabat yang perempuan, mereka berperang itu pakai jilbab. Masa ini cuma menarik bendera, tidak boleh pakai jilbab. Itu salah satu komentar daripada ketua MUI kita. Jadi ini harus kita suarakan, karena kalau tidak maka nilai-nilai religius, nilai-nilai keislaman, kebebasan itu nanti bisa tergusur. Saya tidak boleh pakai jilbab untuk melakukan acara atau pengibaran bendera merah putih. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kebinekaan. Kalau memang karena pemerintahnya zalim, yang punya kedudukan, punya jabatan itu merasa bahwa dia punya hak untuk melakukan itu, maka ya kita harus komitmen gitu. Ya, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai muslimah yang baik, ya kalau bisa tidak usah ikut gitu.
tinggalkan saja. Kan itu artinya ya itu kan hanya sementara saja. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ada orang-orang baik yang memimpin, memberikan kebijakan yang lebih adil, maka insya Allah dapat kesempatan yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita ini mengorbankan hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya dunia, dalam rangka untuk melakukan dan kita melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap pemerintah itu berlaku bijak, arif dan bijaksana dalam memberikan keputusan. Jadi intinya bahwa tidak ada maksiat di dalam urusan perwakilan, sama-sama ya, baik yang memberikan perwakilan atau yang mewakili, sama-sama itu mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira saya hanya mewakili. Yang memberikan perwakilan dan yang mewakili, kalau itu adalah urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama mendapatkan dosanya. Itu konsekuensi dalam urusan wakalah di dalam keburukan atau perwakilan di dalam maksiat atau dalam perbuatan dosa. Maka oleh karena itu dulu ada istilah menyewa orang untuk melakukan perbuatan maksiat terkait dengan orang yang meninggal. Jadi zaman jahiliyah itu kalau ada orang besar yang meninggal, maka mereka menyewa orang untuk menangis. Jadi menyewa untuk ditangisi, membayar orang agar ditangisi. Kenapa? Karena orang ini kalau meninggal ditangisi itu pertanda bahwa dia adalah orang yang istimewa, punya jasa besar. Artinya memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena kepergiannya itu ditangisi. Kepergiannya itu menjadi kesedihan bagi orang lain. Karena sunnahnya kan memang begitu. Ketika kita lahir di dunia, kita menangis, orang di sekitar kita tersenyum. Nah, ketika kita meninggal, kita kalau bisa tersenyum, orang di sekitar kita menangis. Mestinya begitu. Jangan sampai terbalik. Ketika kita meninggal, orang di sekitar kita tersenyum dan kita menangis. Nauzubillah. Yang istimewa itu adalah ketika kita meninggal, orang di sekitar kita menangis, tapi kita tersenyum dengan balasan dan segala nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ketika ada orang besar meninggal, mereka membayar orang untuk menangisi. Jadi ada memang yang bertugas untuk menangis. Jadi mungkin profesi menangis lah begitu. Jadi dia tugasnya menangis. Mungkin air matanya banyak atau pakai bawang merah kali untuk menangis. Jadi dia tugasnya adalah untuk menangis itu. Maka kalau ada orang meninggal, dia datang menangis dengan meraung-raung, dengan memukul-mukul jidatnya, mengoyak-ngoyak daripada kantongnya. Maka itulah sebabnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa yang al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli, bahwa si mayit itu bisa diazab disebabkan karena tangisan keluarganya. Hadis ini kan dikaji oleh para ulama. Kok bisa keluarga yang menangis, tapi kok si mayitnya yang diazab? Bukankah kita ini bertanggung jawab dengan dosa kita masing-masing? Masa orang lain yang menangis kita yang menanggung gitu? Maka para ulama mengatakan bahwa kapan si mayit itu disiksa disebabkan karena tangisan keluarga atau karena tangisan orang, itu adalah disebabkan karena dia yang meminta. Si mayit ini mewasiatkan, nanti kalau saya kalau saya meninggal tolong saya ditangisi. Nah, berarti kan dia yang menjadi sebab. Artinya itu usaha dia. Makanya kenapa kemudian dia yang meninggal, orang yang menangis, kenapa dia diazab? Nah, jadi al-mayyitu
yu'adzabu bi bukai ahli. Si mayit itu bisa saja disiksa disebabkan karena tangisan keluarga. Kenapa? Karena si mayit tadi ketika dia masih hidup dia mewasiatkan, dia minta agar dia ditangisi. Nah, tentu itu adalah hasil perbuatan dia. Makanya Allah kemudian memberikan balasan kepada dia karena itu adalah hasil perbuatan dia. Nah, itu menunjukkan bahwa yang menyuruh pun itu dapat dosa juga. Nah, karena dia menyuruh. Walaupun di sini juga hadis ini mengatakan bahwa ulama mengatakan ya tangisan yang dimaksud di sini adalah tangisan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangisan yang membuat orang itu semacam dia mengingkari daripada ketentuan dan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam tidak terima gitu. Menentang ketentuan Allah, tidak terima. Tapi kalau menangis sekedarnya sebagai bentuk kesedihan, berpisah dengan orang yang dicintai, tentu itu adalah tangisan yang boleh saja. Karena ketika putra Nabi Muhammad SAW Ibrahim itu meninggal atau wafat, maka Nabi SAW juga bersedih. Nabi juga menangis, menetes air mata Nabi SAW. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi SAW, "Al-ainu tadma', air mata mengalir. Wal qalbu tahzan, hati bersedih. Tapi la naqulu illa ma yarda bihi rabbuna, tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi kalau berpisah dengan orang yang dicintai, ya sah-sah saja menangis. Nabi pun juga menangis. Jadi makna hadis itu adalah pertama tangisan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho kepada Allah. Yang kedua adalah karena itu adalah wasiat dia, wasiatnya si mayit. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa walaupun kita bukan pelakunya, tapi kalau kita menjadi sebab, maka kita juga mendapatkan dosanya kalau itu urusan dosa. Sebaliknya, kebaikan kalau kita juga menjadi sebab, maka pahalanya juga dapat walaupun kita tidak langsung. Maka oleh karena itu kata Nabi, siapa yang memotivasi orang dalam kebaikan, memotivasi mencontohkan kebaikan, lalu kemudian diikuti oleh orang lain, kata Nabi SAW, maka yang mencontohkan itu juga dapat pahala. Maka Bapak Ibu kalau mau ke masjid tidak usah sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyilah, takut riya nanti. Jadi jangan takut. Justru kalau orang melihat dan mencontoh, maka Bapak Ibu dapat pahala juga. Begitulah hebatnya di dalam Islam. Jadi kita memotivasi orang dalam kebaikan, maka kita juga mendapatkan pahala, kata Nabi SAW. Jadi di situ kata para ulama tidak boleh kita mewakili orang pada hal yang sifatnya maksiat, karena baik yang memberikan perwakilan atau yang mewakili sama-sama mendapatkan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan jual beli dalam perwakilan. Barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ditanya jawabkan, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli. Hukum dan cara jual beli kan ada barang, ada penjual dan pembeli. Kita zaman sekarang serba canggih. Bolehkah kalau kita jual beli cuma lihat barangnya melalui video call? Kita nggak secara langsung melihat barang. Contoh buah-buah. Satu lagi masalah jual beli melalui online. Kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita besar contoh baju dari kecilan, dari besar,
Iya, jadi sebagaimana kita sebutkan bahwa yang namanya jual beli itu ada komponen yang harus terpenuhi. Pembeli, penjual, barang, harga, kemudian akad, ijab dan qabul. 6. Jadi pembeli, penjual, barang, harga, ijab dan qabul. 6 itu harus terpenuhi. Jadi kalau 6 ini ada, mau secara langsung di pasar atau online atau ya lewat dunia maya, nah, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Artinya sah jual belinya. Tapi apakah melihat lewat foto itu sudah mewakili tetapi belum secara artinya tidak hanya sekedar untuk mukaddimah saja, pembuka. Jadi karena elektronik ini tidak bisa menempati posisi posisi sama dengan kita melihat langsung. Maka oleh karena itu kan misalnya orang bersaksi terhadap persinahan, dia hanya melihat lewat video misalnya, itu tidak bisa dianggap bersaksi. Karena ya namanya gambar, namanya video, namanya foto itu bisa jadi ada kepalsuan, ketidakbenaran gitu. Nah, jadi tidak disamakan melihat secara langsung dengan lihat secara foto gitu. Nah, walaupun foto itu sudah bisa mewakili, tapi tetap tidak sama. Artinya kan dalam jual beli itu ada istilahnya khiyar ru'yah. Jadi kita boleh masih punya pilihan untuk membatalkan atau tidak sampai kita melihatnya gitu. Sampai kita melihat barangnya gitu. Jadi saya dengan bapak boleh jual beli nih. Jual beli apa misalnya? Jual beli jeruk 1 kilo. Nah, tapi jeruknya saya menjual jeruk masih di rumah. Saya jual dengan bapak. Nah, nanti ada khiyarnya, ada bapak boleh memilih. Nanti kalau saya lihat barangnya itu dan tidak cocok, saya batalkan. Nah, itu namanya pilihan dalam jangka untuk melihat. Jadi ketika lihat barang itu rasanya tidak cocok, boleh dibatalkan. Nah, itu maksudnya apa? Itu tidak berlaku hanya melihat di foto. Jadi lihat di foto, kemudian sampai barangnya tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena sudah dilihat di foto. Tidak begitu. Tetap dia punya pilihan sampai dia melihat barangnya itu. Nah, jadi tidak sama antara melihat secara langsung dengan melihat di foto. Nah, jadi hukumnya beda, Pak. Walaupun kalau dia misalnya membeli barang, lihat di foto saja, kemudian dikirim, kemudian dia pas sampai barang itu oke, itu betul sah jual belinya. Nah, tapi selagi pas sampai dia melihat tidak cocok dengan kriteria yang disebutkan, maka boleh dia mengembalikan. Harusnya begitu. Nah, cuman kadang-kadang dalam real jual beli itu tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi kadang-kadang mesan baju dewasa yang datang baju bayi. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dan kadang-kadang tidak bisa dikembalikan gitu. Ada pula yang pesan makanan datangnya kosmetik. Jadi kadang-kadang tidak sesuai. Maka oleh karena itu sebenarnya secara syariat itu kalau barangnya tidak sesuai dengan kriteria itu boleh dikembalikan oleh pembeli. Itu hak daripada pembeli. Kalau penjual tidak mau, berarti dia zalim, berarti dia menipu. Jadi kalau kita sebagai penjual, maka kita memberikan pilihan kepada pembeli. Kalau dia tidak sesuai, tidak puas, maka dia boleh mengembalikan. Itu secara syariatnya, secara fikihnya seperti itu. Jadi boleh saja dia melihat awal itu lewat foto, kemudian sampai barang itu sesuai kriteria, maka jual beli itu sah dan berlaku. Wallahu a'lam.